Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Recia, mahasiswa Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai asuransi pada salah satu mata kuliah hukum perbankan. Dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya aktivitas yang berkaitan dengan finansial, resiko merupakan suatu hal yang tidak dapat kita hindari. Salah satu hal yang dapat meminimalisir resiko tersebut adalah dengan asuransi. Asuransi menguntungkan kehidupan masyarakat dengan mengurangi kekayaan yang harus disisihkan untuk menutupi kerugian akibat berbagi risiko yang didapat. Di era reformasi, produk asuransi telah bermunculan, seperti asuransi kendaraan, asuransi pertanian, asuransi pabrik, asuransi perjalanan, asuransi pesawat, asuransi satelit, asuransi handphone atau laptop, asuransi kesehatan, dan asuransi pendidikan. Asuransi atau verzekering atau insurance memiliki pengertian sebagai suatu pertanggungan. Menurut Profesor R. Sukardono, itu menerjemahkan asuransi yang berasal dari verzekeraar dengan penanggung, yakni pihak yang menanggung risiko. Sementara verzekerde diterjemahkan dengan tertanggung, yakni pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan menurut Profesor Wirjono Projodikoro memakai istilah asuransi sebagai serapan dan asuranti atau dalam bahasa Belanda, yang berarti penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung. Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis-jenis asuransi. Ada beberapa jenis asuransi, yaitu yang pertama, asuransi jiwa atau life insurance, asuransi kecacatan atau disability insurance, yang merupakan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap aliran pendapatan bila pihak tertanggung mengalami cacat fisik sehingga tidak bisa bekerja. Yang kedua, anuitas atau annuity adalah produk asuransi yang menjamin aliran pendapatan seumur hidup. Produk ini biasanya lebih banyak digunakan oleh pihak yang memiliki kesehatan fisik, yaitu baik dan memiliki riwayat hidup yang panjang. Yang ketiga, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan merupakan asuransi yang memberi proteksi terhadap biaya kesehatan yang semakin hari semakin mengalami kenaikan dan mahal. Oleh karena itu, asuransi kesehatan individu menjadi sangatlah mahal. Yang keempat, asuransi jiwa berjangka. Asuransi jiwa yang berjangka itu merupakan asuransi yang memberikan manfaat bila tertanggung mengalami kematian, tetapi tidak ada peningkatan kas. Semakin tua umur tertanggung, maka semakin tinggi probabilitas kematiannya, sehingga biaya premi akan semakin meningkat. Yang kelima, asuransi jiwa penuh, yang merupakan produk asuransi yang memiliki dua ciri, yaitu membayar sejumlah nilai tertentu membayar sejumlah nilai tertentu pada saat kematian pihak tertanggung dan mengakumulasikan nilai tunai yang dipinjam oleh pemilik polis.
Yang keenam, asuransi jiwa universal. Asuransi jiwa universal itu merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat dari kombinasi antara asuransi jiwa berjangka dan penuh. Dengan premi yang sama dengan asuransi jiwa penuh, manfaat yang diberikan akan semakin besar karena sebagian premi akan digunakan untuk membeli asuransi jiwa berjangka dan sisanya digunakan untuk investasi yang bebas dari pajak. Beberapa prinsip-prinsip asuransi sebagai berikut. Yang pertama, insurable interest. Para prinsipnya ada hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan risiko yang berkaitan dengan keuangan yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan penanggung. Selain itu, sesuatu yang dipertanggungkan itu semata-mata menyangkut kepentingan yang menimbulkan kerugian keuangan tertanggung atas segala sesuatu yang dipertanggungkan tersebut. Yang kedua, utmost good faith atau iktikat baik. Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh iktikat baik. Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi. Selain itu, yang sangat diperhatikan adalah perlakuan dari penanggung pada saat risiko benar-benar terjadi kepada pihak tertanggung. Yang ketiga, indemnity. Konsep indemnity ini adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Prinsip indemnity tidak dapat dilaksanakan pada asuransi kecelakaan dan kematian. Yang keempat, proximate cause. Proximate cause ini adalah suatu sebab aktif efisien yang mengakibatkan peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi ketentuan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari sumber baru dan independen. Yang kelima, subrogation adalah itu pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami kerugian. Yang keenam, contribution. Kontribusi ini prinsipnya yaitu merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip indemnity bahwa tertanggung berhak mengajak penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besarnya. Mekanisme perlindungan asuransi sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjalani aktivitas bisnis yang penuh dengan risiko di masa yang akan datang. Adapun manfaat-manfaat asuransi, yang pertama yaitu memberikan rasa aman dan perlindungan polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang. Jika risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung berhak mendapatkan penggantian kerugian sebesar polis yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Manfaat yang ketiga, asuransi itu dapat berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung setiap periodenya memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Yang keempat, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan yang diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik
dengan memerhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut. Yang kelima, membantu meningkatkan kegiatan usaha. Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani oleh risiko kerugian yang diakibatkan oleh beberapa hal. Yang terakhir itu manfaat asuransi yang dapat bermanfaat alat penyebaran risiko. Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan. Baiklah, demikian yang dapat saya bahas tentang asuransi pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.